Giovanni Van Bronckhorst kejutkan publik. Akhirnya buka suara pernyataan tak terduganya yang membuat dunia sepak bola menoleh ke Indonesia. Timnas Indonesia adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Anda semua tahu pemainnya banyak bertebaran di klub elit Eropa dan Asia. Saya rasa tim ini akan mengguncang dunia dalam beberapa tahun ke depan. Karena pembinaannya berjalan sangat lancar dari kelompok umur hingga senior, ujar Giovanni penuh semangat membara. Top Markotop kabar bahagia menggema. Nova Arianto bikin bangga publik Indonesia, diam-diam ikut meracik skuad timnas U22, ungkap visi besar bersama pelatih utama Indra Syafri untuk medali emas di ajang SEA Games. Pemain Garuda Muda berisikan pemain-pemain bagus calon terbaik timnas masa depan. Termasuk ada Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang kami harapkan bisa mendongkrak permainan dan mentalitas pemain lainnya, ungkap Nova antusias. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Giovanni Van Bronckhorst kejutkan publik. Akhirnya buka suara pernyataan tak terduganya yang membuat dunia sepak bola menoleh ke Indonesia. Timnas Indonesia adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Anda semua tahu pemainnya banyak bertebaran di klub elit Eropa dan Asia. Saya rasa tim ini akan mengguncang dunia dalam beberapa tahun ke depan. Karena pembinaannya berjalan sangat lancar dari kelompok umur hingga senior, ujar Giovanni penuh semangat membara. Dunia sepak bola internasional dikejutkan oleh pernyataan mengejutkan dari Giovanni Van Bronckhorst, sosok yang selama ini dikenal sebagai legenda Belanda, mantan kapten Barcelona, dan pelatih berpengalaman yang pernah membawa Rangers FC meraih sukses besar. Setelah lama namanya dikaitkan dengan rumor kursi pelatih timnas Indonesia, Van Bronckhorst akhirnya buka suara. Namun yang ia sampaikan jauh lebih besar daripada sekadar klarifikasi rumor kata-katanya langsung membuat pemberitaan sepak bola global kembali memusat pada Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang mulai ramai dipublikasikan oleh media internasional, Van Bronckhorst secara lugas memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Ia mengaku mengikuti perjalanan berbagai kelompok umur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan menurutnya, apa yang terjadi kini bukan sekadar kebangkitan sesaat, melainkan buah dari pembangunan jangka panjang yang mulai tampak jelas hasilnya. Timnas Indonesia adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini menurut saya, ujar Van Bronckhorst memulai komentarnya. Bukan hanya karena kualitas permainan mereka, tetapi karena konsistensi pembinaan mereka. Dari U17, U20, U23, hingga tim senior, ada kesinambungan proyek yang tidak saya lihat di banyak negara lain di kawasan. Indonesia sedang membangun generasi emas. Pernyataan tersebut membuat publik Indonesia bersemangat, bahkan banyak pengamat sepak bola Asia menyebut komentar Van Bronckhorst sebagai bentuk pengakuan dari sosok dengan kredibilitas tinggi. Ia bukan figur sembarangan, ia pemain yang pernah merasakan tekanan final Piala Dunia 2010, memenangkan Liga Champions bersama Barcelona, dan memiliki pengalaman melatih di kompetisi Eropa yang ketat. Ketika seseorang seperti Van Bronckhorst mengakui kualitas Indonesia, dunia pun mulai memberi perhatian. Menurutnya, kelebihan Indonesia bukan hanya pada pemain muda yang penuh potensi, tetapi juga pada energi dan mentalitas kompetitif yang mulai terbentuk. Saya melihat pemain-pemain muda Indonesia sekarang tampil tanpa takut. Mereka bermain dengan percaya diri, dengan karakter yang kuat. Itu kualitas penting jika ingin bersaing di level dunia, tambahnya. Namun bagian paling mengejutkan dari wawancara tersebut adalah ketika Van Bronckhorst menanggapi rumor bahwa dirinya menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia.
Meski tidak memberi kepastian, ia secara terang-terangan menyampaikan ketertarikannya melatih tim Garuda jika benar-benar diberikan kepercayaan. "Jika semisal saya melatih, pastinya saya bangga untuk kesempatan tersebut," ucapnya. Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat menarik bagi seorang pelatih. Mereka punya banyak talenta baik yang bermain di liga lokal maupun di luar negeri. Dengan struktur tim yang ada saat ini, saya ingin membuat timnas Indonesia mengguncang dunia. Pernyataan itu langsung viral. Media sosial Indonesia dipenuhi komentar pendukung. Pengamat sepak bola mulai berspekulasi. Dan para penggemar sudah membayangkan bagaimana gaya permainan Indonesia jika dilatih oleh sosok yang memiliki filosofi sepak bola modern dan pengalaman panjang di Eropa. Ada yang menyebut gaya permainan cepat dan agresif ala era Frank de Boer mungkin kembali terlihat. Atau bagaimana struktur permainan berbasis penguasaan bola bisa lebih berkembang di bawah arahan Van Bronckhorst. Selain soal taktik, banyak yang menilai Van Bronckhorst memiliki kemampuan membangun mental juara, sesuatu yang memang sedang dibutuhkan Indonesia untuk naik ke level berikutnya. Pengalamannya memimpin Rangers hingga menembus final Liga Eropa 2022 menjadi bukti bahwa ia mampu memaksimalkan tim yang tidak selalu menjadi favorit. Pernyataan Van Bronckhorst juga secara tidak langsung mempertegas bahwa sepak bola Indonesia kini sedang berada dalam sorotan dunia. Keberhasilan generasi muda, peningkatan kompetisi domestik, serta semakin banyaknya pemain yang menembus sepak bola internasional membuat Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan beberapa analis internasional menyebut Indonesia sebagai proyek besar Asia yang tengah memasuki fase pendewasaan sepak bola nasional. Meski demikian, Van Bronckhorst tidak berbicara terlalu jauh mengenai masa depannya. Ia tetap menjaga profesionalisme dan menegaskan bahwa semua keputusan akan kembali pada federasi dan kesepakatan resmi. Namun satu hal yang pasti, pernyataannya membuka pintu harapan baru bagi publik Indonesia. Disambut atau tidak, dilanjutkan atau tidak, komentar Van Bronckhorst sudah menjadi bagian penting dari narasi kebangkitan sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sebuah figur elite dunia mengakui potensi Indonesia dan bahkan tidak menutup pintu untuk menjadi bagian dari perjalanan besar itu. Kini seluruh mata tertuju pada kelanjutan cerita ini. Apakah Indonesia benar-benar akan mendatangkan pelatih berkelas dunia? Apakah proyek panjang pembinaan pemain muda akan mencapai puncaknya? Ataukah pernyataan ini akan menjadi pemantik semangat baru bagi para pemain untuk terus berkembang? Satu hal yang tidak terbantahkan, Indonesia sedang diperhitungkan. Dan berkat pernyataan Giovanni Van Bronckhorst yang menggema ke seluruh penjuru dunia, posisi Indonesia di peta sepak bola internasional semakin mencolok. Top Marco Top, kabar bahagia menggema. Nova Arianto bikin bangga publik Indonesia, diam-diam ikut meracik skuad timnas U22, ungkap visi besar bersama pelatih utama Indra Syafri untuk medali emas di ajang SEA Games. Pemain Garuda Muda berisikan pemain-pemain bagus calon terbaik timnas masa depan. Termasuk ada Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang kami harapkan bisa mendongkrak permainan dan mentalitas pemain lainnya, ungkap Nova antusias. Nama Nova Arianto kembali menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Mantan bek tengah yang dikenal dengan disiplin tinggi dan kerja keras tanpa kompromi itu kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena peran pentingnya di balik layar yang baru-baru ini terungkap. Dengan langkah yang tenang dan tanpa banyak bicara, Nova ternyata ikut meracik dan membentuk fondasi utama skuad timnas Indonesia U22 yang sedang dipersiapkan untuk agenda internasional mendatang. Kabar mengejutkan ini membuat publik Indonesia bangga. Sebagai sosok yang selama ini selalu bekerja tanpa banyak sorotan, Nova justru memainkan peran yang sangat krusial. Ia tidak langsung turun memimpin latihan seperti pelatih kepala,
tetapi berada di posisi strategis melakukan pendekatan persuasif, memberikan masukan, menjaga komunikasi, dan memastikan transisi pemain dari tim senior ke U22 berjalan mulus. Kehadirannya memberikan warna baru yang dibutuhkan tim muda tersebut. Bagian paling menarik adalah keterlibatan beberapa pemain timnas senior yang diproyeksikan memperkuat skuad U22. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Justin Hubner yang akrab disebut Ferrari direncanakan menjadi tulang punggung tim. Kehadiran mereka dianggap bisa membawa keseimbangan, pengalaman, serta mental bertanding yang sudah terbentuk dari laga-laga berat di level internasional bersama tim senior. Nova Arianto tidak menutupi hal tersebut. Dalam wawancara terbaru, ia menyampaikan betapa pentingnya menjaga komunikasi dengan para pemain yang akan turun di level ini. Saya akan bantu sebaik mungkin agar timnas U22 ini bisa bermain dengan baik dan bisa juara mendapatkan medali emas, ujarnya penuh keyakinan. Kalimat ini tidak hanya menjadi komitmen pribadi, tetapi juga harapan besar bagi masyarakat Indonesia yang menunggu pembuktian generasi muda Garuda. Nova mengungkapkan bahwa pendekatan persuasif dibutuhkan karena para pemain yang berasal dari tim senior membawa ekspektasi besar. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika baru di skuad U22 yang tentu berbeda dengan ritme permainan di tim utama. Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya datang sebagai pemain senior yang membantu, tetapi juga sebagai mentor yang bisa menularkan pengalaman. Pendekatan personal, komunikasi terbuka, itu semua sangat penting, jelasnya. Menurut Nova, tantangan bagi skuad U22 bukan hanya lawan yang akan dihadapi, tetapi juga faktor mental. Banyak pemain muda memiliki kemampuan teknik tinggi, tetapi masih membutuhkan bantuan untuk menghadapi tekanan turnamen besar. Nova hadir sebagai sosok yang memahami betul psikologi pemain Indonesia. Ia pernah merasakan kerasnya kompetisi dan tahu bagaimana menjaga mental juang para pemain agar tetap stabil. Generasi sekarang punya kualitas, tapi mereka juga butuh bimbingan untuk menyatukan ambisi menjadi satu tujuan besar, katanya. Peran Nova tidak berhenti di situ. Ia juga memberikan pandangan strategis mengenai gaya bermain yang cocok bagi tim ini. Dengan karakter permainan cepat, transisi agresif, serta pressing ketat yang menjadi identitas baru timnas Indonesia, Nova ingin skuad U22 bisa tampil kompak dan tidak kehilangan identitas. Baginya, filosofi permainan yang sama di semua level tim nasional adalah kunci agar Indonesia semakin disegani di kawasan Asia. Kemunculan Nova dalam proyek ini semakin membuat publik yakin bahwa Indonesia sedang mempersiapkan fondasi jangka panjang. Tidak lagi hanya mengejar kemenangan sementara, tetapi membangun model pembinaan yang terstruktur dari kelompok usia muda hingga senior. Dengan masuknya pemain-pemain senior ke tim U22, Nova menyebut hal itu sebagai langkah untuk memperkuat transisi generasi. U22 adalah pintu terakhir sebelum mereka benar-benar matang di level senior. Jadi ini tahap penting. Kami ingin menciptakan pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga tangguh, tukasnya. Langkah diam-diam Nova ini mengundang banyak respons positif. Publik memuji dedikasinya yang luar biasa. Ia bekerja tanpa mencari panggung, tetapi hasil kerjanya justru memberi dampak besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa kualitas seorang pelatih bukan hanya terlihat dari taktiknya, tetapi juga dari kemampuannya menyentuh sisi emosional dan mental pemain, dan Nova dianggap unggul dalam hal ini. Di sisi lain, kehadiran Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ferrari membuat ekspektasi terhadap skuad U22 semakin tinggi. Ketiganya dikenal sebagai pemain dengan karakter berbeda namun sama-sama memiliki nilai lebih. Ivar dengan tenang dan kecerdasannya mengatur tempo, Marcelino yang eksplosif dan kreatif, serta Ferrari yang solid dan elegan di garis belakang. Dengan racikan yang tepat, tim ini digadang-gadang bisa tampil dominan dan berpeluang besar merebut medali emas. Program pemusatan latihan juga akan menjadi momentum penting bagi Nova dan staf pelatih lainnya untuk semakin mematangkan konsep permainan. Nova mengaku akan terus berada di dekat tim menjadi jembatan antara pemain senior dan junior, sekaligus memastikan seluruh elemen mampu bersinergi dengan baik. Saya ingin melihat mereka bertarung dengan karakter, dengan disiplin, dan dengan keberanian. Jika itu ada, medali emas bukan hal yang mustahil, tegasnya.
Kini seluruh mata tertuju pada persiapan timnas U22 yang diyakini akan menjadi salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Dengan sentuhan Nova Arianto, publik Indonesia memiliki harapan besar bahwa perjalanan tim ini akan menjadi kisah baru yang membanggakan. Apalagi medali emas bukan hanya prestasi, tetapi juga simbol kebangkitan generasi muda sepak bola Indonesia. Satu hal yang jelas, komitmen Nova Arianto membuat publik bangga. Dari balik layar, ia bekerja keras memastikan Indonesia tidak hanya bermain di turnamen, tetapi bersaing dan menang. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Garuda Muda mungkin benar-benar akan terbang tinggi dan membawa pulang emas yang selama ini didambakan. Video ini hanya ilustrasi harapan kami timnas U22 bisa bermain bagus dengan bantuan Nova Arianto. Komentar mengejutkan Shin Tae-yong sanjungan untuk Indra Syafri dan pujian untuk Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand bikin publik penasaran jelang SEA Games. STY bilang Indra Syafri beruntung dan pintar bisa membawa Ivar dan Lino di laga SEA Games. Saya yakin mereka akan menghidupkan permainan Garuda Muda. Khusus untuk Marcelino, STY berpesan bermainlah yang bagus dan sepadan dengan kawanmu. Mendekati perhelatan SEA Games, publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh komentar mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Coach asal Korea Selatan yang meninggalkan jejak kuat selama memimpin Garuda itu memberikan pandangan mengejutkan namun menyejukkan terkait persiapan timnas Indonesia U23. Dalam komentarnya, STY menilai bahwa pelatih Indra Syafri sangat beruntung karena bisa memanggil dua pemain muda paling bersinar saat ini, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Pujian tersebut sontak menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang sangat selektif dalam memberikan penilaian. Ketika ia menyanjung dua pemain muda sekaligus, itu menunjukkan bahwa keduanya memang sedang berada pada performa luar biasa. Indra Syafri beruntung bisa memanggil Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, ujarnya. Kalimat ini menjadi sorotan besar karena STY jarang memuji terang-terangan kecuali ia benar-benar yakin dengan kualitas pemain yang dibicarakannya. Menurut STY, langkah Indra Syafri membawa dua pemain ini adalah keputusan yang sangat tepat. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya mendukung penuh kebijakan tersebut. Baginya, Ivar dan Marcelino adalah aset masa depan Indonesia, dua pemain yang seharusnya dijaga, dibina, dan digunakan secara bijak sesuai usia mereka. Publik pun semakin penasaran apa tepatnya yang membuat dua wonderkid ini begitu spesial di mata seorang Shin Tae-yong. Secara kualitas, keduanya memang memiliki peran berbeda namun sama-sama krusial. Ivar Jenner merupakan motor permainan di lini tengah. Ketenangannya dalam mengatur tempo, keberaniannya mengambil keputusan, serta kekuatannya dalam duel membuatnya menjadi pemain yang tak tergantikan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand adalah pemain kreatif yang mampu membelah pertahanan lawan dengan dribble cepat dan visi bermain tajam. Kombinasi keduanya mampu membuat serangan Indonesia lebih hidup dan tak mudah ditebak. Shin Tae-yong yang selama ini dikenal sebagai pelatih dengan standar tinggi memahami betul bagaimana kualitas pemain di level Asia. Jika ia menganggap dua pemain tersebut layak menjadi pilar masa depan, maka itu bukan hanya sekadar pujian kosong melainkan pengakuan bahwa Indonesia memiliki generasi baru yang berpotensi mendominasi Asia Tenggara dalam waktu lama. Lebih jauh, STY berharap agar timnas U23 mampu menunjukkan permainan kompak dan disiplin di SEA Games nanti. Baginya, kekompakan adalah kunci utama dalam turnamen singkat seperti ini. Saya harap Garuda Muda bisa bermain baik, kompak, agar bisa mempertahankan medali emas, ucapnya. Harapan tersebut menggelitik rasa penasaran publik apakah Indonesia mampu mengulang kejayaan dan menjaga gelar bergengsi itu di tengah persaingan sengit dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia.
Optimisme STY tidak datang tanpa alasan. Ia tahu bahwa mentalitas pemain muda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat drastis. Mereka tidak lagi takut bertemu tim besar. Mereka tidak lagi ragu menampilkan permainan agresif. Dan dengan hadirnya pemain seperti Ivar dan Marcelino, level permainan Indonesia pun semakin naik. Tentu saja dukungan STY terhadap Indra Syafri juga menjadi sinyal positif tentang hubungan baik di antara keduanya. Meski metode dan filosofi permainan keduanya berbeda, mereka tetap memiliki tujuan yang sama, membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pernyataan itu sekaligus menutup spekulasi publik soal persaingan atau tensi antara dua pelatih tersebut. STY justru memberikan penghormatan dengan mendukung keputusan Indra secara terbuka. Atmosfer jelang SEA Games pun semakin memanas. Para pendukung Garuda Muda kini semakin bersemangat dan penuh harapan. Banyak yang percaya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan medali emas. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pelatih berpengalaman, dan dukungan penuh dari para mantan pelatih termasuk Shin Tae-yong, Indonesia tampaknya berada di jalur yang tepat. Di media sosial, komentar STY menjadi bahan diskusi panjang. Banyak yang terkejut, ada yang tersenyum bangga, ada pula yang semakin optimistis. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa pujian STY justru akan memantik motivasi tambahan bagi Ivar dan Marcelino, membuat mereka semakin ingin membuktikan diri bahwa mereka memang layak mendapat kepercayaan sebesar itu. Dengan segala dinamika persiapan serta dukungan moral yang terus berdatangan, Garuda Muda kini berada dalam sorotan terbesar. Semua mata akan tertuju pada bagaimana skuad ini bermain, apakah mereka mampu menjawab ekspektasi, dan apakah mereka mampu menjaga trofi emas tetap berada di tanah air. Pada akhirnya, komentar Shin Tae-yong bukan hanya sekadar sanjungan. Itu adalah pesan tersirat bahwa Indonesia saat ini memiliki generasi muda yang sangat berharga dan mereka adalah kunci masa depan. Kini tinggal menunggu apakah kata-kata penuh optimisme itu akan menjadi kenyataan di lapangan. Publik pun dibuat penasaran dan tak sabar, mungkinkah SEA Games kali ini akan menjadi panggung pembuktian Garuda Muda? Atau justru menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara? Semua jawabannya akan terungkap begitu peluit pertama dibunyikan. Yang jelas, dukungan dari Shin Tae-yong telah menambah semangat baru bagi Indonesia untuk terbang lebih tinggi. Ivar Jenner kirim sinyal kuat. Komentar bahagia sang kapten bikin publik Indonesia makin penasaran jelang SEA Games. Kata Ivar Jenner, kita akan libas negara unggulan Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia. Kami akan buktikan kita bekerja keras untuk negara Indonesia dan penggemarnya. Kabar menggembirakan kembali hadir dari gelandang andalan timnas Indonesia U23, Ivar Jenner. Sang kapten yang dikenal dengan karakternya yang tenang namun penuh determinasi, kali ini tampil lebih ekspresif dalam memberikan komentarnya mengenai persiapan Garuda Muda menuju ajang SEA Games. Ucapannya yang penuh optimisme dan kebahagiaan membuat para pendukung Indonesia semakin penasaran ada apa sebenarnya di balik persiapan tim hingga membuat Ivar begitu percaya diri. Dalam pernyataannya, Ivar menyampaikan bahwa para pemain yang berdomisili di Indonesia sudah berangkat lebih dulu untuk memulai rangkaian latihan dan pemusatan latihan. Persiapan intensif tersebut menjadi tanda bahwa Indonesia tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi, tetapi benar-benar mengincar hasil maksimal. Kesiapan skuad dari tanah air ini menjadi fondasi awal yang penting, mengingat adaptasi cuaca, kondisi lapangan, serta ritme latihan menjadi faktor kunci dalam turnamen singkat seperti SEA Games. Sementara itu, Ivar yang masih berada di Belanda mengungkapkan bahwa dirinya akan menyusul dalam waktu sekitar 34 hari lagi.
Kepastian tersebut membuat para pendukung merasa lega. Pasalnya, kehadiran sang kapten bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal kepemimpinan dan kekuatan mental yang selalu ia tularkan kepada rekan-rekannya. Timnas U23 dikenal sangat terbantu dengan karakter Ivar yang tegas namun mampu menjaga harmoni di dalam skuad. Namun hal yang paling mencuri perhatian justru adalah komentar Ivar mengenai kesiapan mental tim. Dengan penuh keyakinan, ia menyebut bahwa skuad Indonesia sangat siap untuk melahap para rival utama seperti Vietnam, Thailand, dan terutama Malaysia. Kata-kata tersebut langsung menjadi perbincangan hangat karena jarang sekali Ivar berbicara seagresif itu. Di balik nada percaya dirinya, seolah ada rasa percaya diri yang sudah dibangun dengan persiapan matang, evaluasi mendalam, dan keyakinan terhadap kekuatan tim saat ini. Vietnam dikenal sebagai salah satu tim dengan gaya bermain cepat dan disiplin tinggi. Thailand memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia Tenggara dengan organisasi permainan yang solid. Malaysia pun kini mulai bangkit dan menampilkan performa impresif pada level kelompok umur. Menghadapi 3 tim unggulan tersebut tentu bukan perkara mudah. Tetapi justru pernyataan Ivar menunjukkan bahwa Indonesia telah mempelajari karakter lawan dan menyiapkan mental tempur yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lanjut, Ivar juga menegaskan peran pentingnya sebagai kapten. Ia menyatakan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk mengatur alur serangan, membagi bola, dan menjaga tempo permainan. Posisi Ivar sebagai gelandang pengatur permainan memang menjadi pusat gravitasi taktik Indonesia. Dari kakinya serangan dibangun, distribusi bola dirapikan, dan ritme pertandingan dikendalikan. Dengan gaya main cerdas dan kedewasaan dalam mengambil keputusan, Ivar menjadi pemain yang mampu menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Keberadaan Ivar juga memengaruhi kepercayaan diri para pemain lain. Banyak pemain muda yang mengaku lebih tenang ketika ia berada di lapangan. Kapten muda ini mampu memberikan arahan jelas, menjaga fokus tim, dan memastikan tidak ada pemain yang kehilangan konsentrasi. Karakter kepemimpinan inilah yang membuat publik semakin tidak sabar menantikan aksinya di SEA Games mendatang. Di sisi lain, para pendukung Indonesia kini mulai berspekulasi mengenai strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih setelah seluruh pemain berkumpul. Dengan banyaknya talenta muda yang kini menghiasi skuad U23, persaingan internal dipastikan berlangsung ketat. Hal ini justru menjadi sinyal positif karena setiap pemain akan bersaing secara sehat untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Persaingan ini akan berdampak pada meningkatnya level performa tim secara keseluruhan. Tidak hanya itu, kepercayaan diri Ivar memberikan efek domino bagi atmosfer sepak bola Indonesia. Banyak supporter yang mengaku merasa lebih optimis setelah mendengar komentar positif tersebut. Media sosial pun dipenuhi dengan dukungan dan rasa penasaran apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan kejutan besar. Apakah mentalitas Garuda Muda kali ini lebih kuat dibanding generasi sebelumnya? Atau mungkin Ivar sudah melihat sesuatu dari persiapan tim yang belum diketahui publik? Pernyataan "kami siap melahap Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia" menjadi kalimat yang paling banyak dibicarakan. Dalam dunia sepak bola modern, jarang pemain mengeluarkan pernyataan seberani itu kecuali mereka benar-benar merasa siap secara fisik, taktik, dan mental. Ungkapan ini pun memunculkan harapan bahwa SEA Games kali ini bisa menjadi panggung di mana Indonesia menunjukkan dominasi yang telah lama dinantikan. Anfield runtuh. Rekor memalukan sejak 1953, Liverpool dibantai PSV, Arne Slot buat pengakuan menyakitkan. Liverpool kembali menelan kekalahan memalukan di kandang sendiri. Kalah telak 4-1 dari PSV Eindhoven di Liga Champions, Kamis (27 November 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds yang sempat menjanjikan di babak pertama, hancur total di babak kedua
meninggalkan suasana suram di ruang ganti Anfield. Pelatih Arne Slot mengaku terpukul melihat timnya runtuh begitu cepat. Emosinya sangat negatif dan kecewa, ujarnya. Slot menyoroti cara timnya kebobolan gol-gol mudah, meski ia tetap memuji reaksi tim saat tertinggal 1-0. Momentum untuk membalikan keadaan pun gagal dimanfaatkan, sementara PSV tampil sangat klinis. Blunder Virgil van Dijk memperparah situasi, menegaskan lini belakang Liverpool sedang dalam performa terburuknya. Statistik menunjukkan pertahanan keropos dengan kebobolan minimal 3 gol dalam 3 laga terakhir, rekor buruk yang terulang sejak era 1950-an. Ditanya cara menghentikan tren negatif ini, Slot menegaskan satu-satunya jalan adalah melaluinya. Kami harus menghadapi posisi kami sekarang dan berjuang sangat keras. Menurutmu, apa langkah terbaik Liverpool untuk bangkit dari krisis ini? Bagikan opinimu.